Bayangkan kalau pilkada serentak kan semuanya fokus di daerah masing-masing. Tetapi untuk 2 putaran di Jakarta, wah bisa saja koalisi-koalisi Indonesia Maju Plus, di mana ada puluhan partai politik bersatu di Jakarta untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sangat mungkin terjadi dan akhirnya bisa dimenangkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Memang sangat berbahaya sekali ketika pilkada besok ada 2 putaran, khususnya di pilkada Jakarta. Nah, akhirnya terungkap ya, kenapa Pak Jokowi malam-malam bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, malam-malam menjelang banyak yang tertidur. Tiba-tiba Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, pasti juga ada urusan penting lah. Tidak mungkin lah kalau tidak penting ya, apalagi juga sekelas Pak Jokowi ya, mantan presiden, malam-malam bertemu dengan Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Pasti juga akan ada sesuatu yang dibahas dan pastinya juga urgent lah ini. Nah, yang cukup unik lagi ya, kalau kita lihat dari kronologi pada saat lalu misalkan, yaitu tim Ridho setidaknya mengumpulkan parpol pengusung bahas persiapan putaran kedua Pilkada Jakarta. Ini tertanggal 3 Desember 2024. Nah, akhirnya pun juga ada rekapitulasi hasil KPU dan dimenangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Tidak sampai di situ saja, bahkan juga pada saat lalu itu tim Ridho setidaknya ngotot lah akan ada putaran kedua dan lain sebagainya. Memang di mana selisih suara Pak Pramono Anung itu 50,07%, alias plusnya itu sekitar 2.500-an lah, 2.500-an. Nah, ini sangat menang tipis sekali dan ada yang meyakini setidaknya dari koalisi Indonesia Maju Plus itu Pilkada Jakarta akan berada di 2 putaran. Dan ini yang menurut saya harus dijaga betul-betul ya, selisihnya di 2.500 ya, harus dijaga betul sampai masuk ke tingkat provinsi dan kalau bisa sampai pada saat pengumuman hasil resmi oleh KPU pada 16 Desember mendatang ya. Menurut saya ketika pilkada 2 putaran ini berhasil, misalkan berhasil, wah setidaknya itu menjadi ancaman ya bagi PDIP, khususnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Bayangkan kalau pilkada serentak kan semuanya fokus di daerah masing-masing. Tetapi untuk 2 putaran di Jakarta, wah bisa saja koalisi-koalisi Indonesia Maju Plus, di mana ada puluhan partai politik bersatu di Jakarta untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sangat mungkin terjadi dan akhirnya bisa dimenangkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Memang sangat berbahaya sekali ketika pilkada besok ada 2 putaran, khususnya di Pilkada Jakarta. Otomatis akan dikeroyok habis-habisan lah Pak Pramono Anung dan Rano Karno untuk pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, makanya ini menurut saya kita harus sama-sama ya menjaga suara-suara Pak Pramono Anung, khususnya hingga sampai penetapan hasil KPU pada tanggal 16 Desember mendatang. Nah, bahkan juga dari inilah.com, pertemuan Jokowi Prabowo bahas skenario Pilkada Jakarta 2 putaran, urusan kekuasaan praktis. Memang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba Pak Jokowi malam-malam bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau tidak ada urusan mendesak, urusan apa juga. Dan menurut saya urusan mendesak itu ya terkait pilkada. Karena PDIP yang memenangkan setidaknya di Jakarta ya. Pilkada Jakarta sudah selesai sejak perhitungan di 6 kabupaten kota. Pengesahan hasil rekapitulasi Pramdul menang 1 putaran dengan perolehan 50,07. KPU Provinsi tinggal ketok palu pengesahan pemenang. Calah Mulyono untuk cawe-cawe tinggal di MK untuk menggagalkan. Itu pun MK bisa menolak karena selisih suaranya ada ambang batasnya. Selisih Ridho dengan Pramdul 10% plus terlalu besar dan tidak memenuhi syarat ambang batas MK. Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan
Bahkan ada dari inilah.com, pertemuan Jokowi Prabowo bahas skenario pilkada 2 putaran, urusan kekuasaan bukan soal bangsa. Ya. Nah, pada waktu lalu juga ada judul dari Tempo.co, Prabowo mau pilkada Jakarta 2 putaran. Wah, apakah setelah pertemuan dengan Pak Jokowi ya, malam-malam akhirnya inginnya 2 putaran? Padahal kalau kita lihat dari statement Pak Prabowo, pilkada itu sudah selesai, ada yang menang dan ada yang kalah, sudah kurang lebih seperti itu. Tetapi ini kok jadi seperti ini ya? Dan biasanya sih prediksi bocor halus itu biasanya benar-benar bisa terbukti. Prabowo mau pilkada Jakarta 2 putaran, mendukung Ridwan Kamil. Presiden Prabowo Subianto ditengarai mengingatkan pilkada Jakarta berjalan 2 putaran, terendus kubu Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, kemungkinan tidak lah. Semoga saja Pak Prabowo tetap berkomitmen ya, tidak akan cawe-cawe. Dan kalau kita lihat dari pilkada Jakarta ya, itu Pak Prabowo tidak tegas, tidaknya mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, kalau kita lihat memang seperti itu. Kayaknya Pak Prabowo memang tidak cawe-cawe di pilkada Jakarta. Pada saat lalu memang ada setidaknya surat yang berisikan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Itu pun juga langsung dihapus oleh Raffi Ahmad. Jadi menurut saya tidak sepenuhnya Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil dan Suswono kalau kita lihat dari dinamika politik pada saat lalu. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dia masih pusing urusan si bungsu, belum punya jabatan. Wow. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan Partai Coklat yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024 merupakan kabar bohong atau hoax. Ya, kita buktikan ya, kemungkinan pasti oleh PDIP akan dibawa ke MK lah. Bahkan saat ini sudah mencari bukti-bukti setidaknya untuk dilakukan gugatan di MK besok. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Macan Asia yang menjadi kucing rumahan, tak bisa berkutik, tak bisa tegas atas pada berbagai tekanan yang dilayangkan atasnya. Mulyono bersikukuh harus 2 putaran. Wah, rusak demokrasi bila penguasa cawe-cawe. Masih mau percaya wowo. Bocor halus ini lama-lama bukannya mau expose apalagi stop agenda-agenda jahat, tapi malah cuma jadi spoiler dan trailer. Ade, kalau gitu ngapain ada pilkada? Tunjuk aja langsung, ngabisin anggaran aja. Lagian kita bisa apa sih rakyat? Cuma bisa nonton saja, protes dianggap wah. Iya, kalau misalkan penguasa ikut cawe-cawe, pemerintah ikut cawe-cawe, ya mending langsung ditunjuk saja lah. Tidak usah membuang-buang anggaran, mending anggarannya langsung lah untuk bansos dan sebagainya. Menurut saya kalau adanya pilkada tetapi penguasa ikut cawe-cawe, pemerintah ikut cawe-cawe, ya menurut saya yang dilawan pasti juga akan kalah telak lah. Dari Samiaji, siap-siap chaos. Gua harap diakalin dan Pram kalah supaya rakyat bergerak dan sekalian menutup lingkaran setan ini. Karena cara-cara seperti ini akan terus dipakai dan akhirnya semua partai hanya akan menempel ke penguasa karena penguasa selalu menang. Hasil rekapitulasi total Pilgub DKI, Pramono Anung dan Rano menang 50,07%. Padahal persyaratan dari pilkada serentak untuk 1 putaran itu jelas lah, 50% plus 1 suara saja. 1 suara, 50% plus 1 suara saja sudah menang. Apalagi Pak Pramono Rano Karno ini menang di 50% plusnya itu 2.600 sekian lebih. Jadi menurut saya sudah Pak Pramono Anung menang telak di Pilkada Jakarta, dan selisihnya antara Pak Pramono dan Ridwan Kamil selisihnya bisa 10% lebih ya. Jadi sudah dipastikan lah. Nah, apakah ini akan terjadi di 2 putaran atau tidak ya, kita lihat saja besok. Dan apakah pertemuan Jokowi dan Prabowo ini membahas skenario 2 putaran Pilkada Jakarta? Ya, kita tunggu saja. Hanya waktu yang bisa membuktikan.